Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Bincang Alumni bersama bintang tamu kita, Mbak Sofia. Ya, Pak. Gimana kabarnya Mbak Sofia? Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit memperkenalkan tentang Mbak Sofiatun ini. Mbak Sofiatun ini adalah salah satu alumni PAI tahun 2024 dan sekarang berkarir di wirausaha dan jadi guru ya. Pak. Oke, langsung saja kita mulai. Cuman sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang masih di SMA dan mau lulus, silahkan daftar di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri melalui PMB dan sekarang sudah dibuka jalur eksekutif. Dan ketika ingin daftar silahkan datang atau langsung kepoin kita di IG-nya PMB Wonogiri. Langsung saja Mbak Sof ya. Yang pertama bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman atau nama, alamat, silakan. Baik, terima kasih Pak Mufid. Saya sendiri nama Siti Sofiatun, alamat ada di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Untuk dari kampus itu jaraknya 10 menit saja. 10 menit ya, alhamdulillah. Pekerjaan, Mbak Sof? Untuk pekerjaan saya sehari-hari menjadi guru dan wirausahawan. Wirausahawan. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman waktu kuliah di Prodi PAI Wonogiri? Untuk pengalaman kuliah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika kuliah di PAI Wonogiri, khususnya pengalaman wirausaha di sini. Nah, jadi saya pertama kali masuk di Wonogiri sebenarnya sudah pengennya itu jadi guru, Pak. Tapi pengennya jadi guru. Dari kecil kan memang cita-cita saya itu jadi guru. Nah, tapi ketika berjalannya waktu, malah saya itu kesini itu malah suka jadi wirausaha. Oh, mulai senang wirausaha ya? Ya. Apa yang paling berkesan selama di Wonogiri? Untuk yang paling berkesan di Wonogiri, sebenarnya banyak Pak. Pengalaman-pengalaman yang berkesan ketika di Wonogiri, baik itu entah di perkuliahan, di organisasi, terus khususnya di wirausaha, saya bisa sampai sekarang ini juga. Dan tentunya masih banyak sekali yang pengalaman yang berkesan, ya. Apalagi waktu wirausaha. Ya. Dan Mbak Sofi ini pernah dapat hibah P2MW ya tahun 2023 bareng sama berapa kelompok kemarin? Kemarin ada 4 kelompok. Dan salah satunya Mbak Sofia ya? Ya. Bisa diceritakan Mbak, apa sih yang memotivasi dulu akhirnya ikut program P2MW? Untuk dulu itu ketika waktu kuliah kan memang saya sudah, ketika kuliah semester 1 itu sudah jalan kayak jualan Pak. Memang dari kecil saya itu sudah suka jualan, malah waktu MI itu saya jualan bros kayak. Nggak malu ya? Nggak malu. Jualan keripik juga pernah. Jadi kayak dari dulu itu memang sudah passion. Suka sekali. Kayak hobi saya kan kayak hobi merangkai kayak gitu. Terus ketika setelah MI sampai di kuliah ini, di kuliah akhirnya saya itu kembali lagi untuk jualan, tapi bukan jualan yang dari tangan saya sendiri. Tapi jadi membuat proses sendiri ya? Iya, kan waktu itu kan masih zamannya COVID, jadi kayak jualan online itu sangat-sangat laris banget waktu 2020 pertama kuliah itu. Jadi saya belum punya produk yang buatan saya sendiri, masih jualan online, masih jualan kayak tas, terus casing HP juga pernah, baju-baju yang, tapi saya waktu itu masih menjadi reseller. Oh, masih reseller ya. Terus akhirnya setelah ikut program P2MW, nah ceritanya ketika saya ikut program PMW dulu ya dari kampus ya. Dapat berapa juta dulu? Dulu dapat 2 juta dari kampus. Alhamdulillah. Tapi dulu itu kan saya ngasal Pak, sebenarnya ngasal.
ikut program PMW kampus itu ngasal. Padahal kan ketika dulu saya bertemu Pak Mufid pertama kali kan yang saya ajukan itu, Pak, saya punya usaha online shop, tapi saya ambil dari orang, bukan hasil dari saya sendiri. Oh, kan nggak boleh itu ya? Kan nggak boleh sama Pak Mufid. Pokoknya kamu itu harus punya produk sendiri. Produk sendiri. Saya mikir apa ya produk saya. Ketika itu saya juga sudah jualan undangan tapi masih tipis gitu, Pak. Masih tipis, masih rendah. Apa undangan ya yang saya ajukan ke kampus. Saya mikir-mikir, terus entah itu kenapa saya itu dapat sekitar cari-cari di internet itu ada mahar pernikahan. Jadi saya itu belum tahu saya mau order bunga itu di mana, terus frame itu di mana, tapi saya tuh belum beranikan diri posting di itu sosial otodidak media. Berarti ya? Iya, saya posting di sosial media dan ternyata ada 2 orang yang memesan. Ada 2 orang yang memesan, yang pertama itu teman saya dan yang satu itu alumni Unugiri yang kerja di BMT Makkah. Waktu itu. Nah, akhirnya dengan saya hanya posting foto itu, saya masih bingung, ini saya belinya ini di mana. Terus saya pikir sampai ternyata saya cari di Shopee dan lain-lain, akhirnya dapat. Jadi akhirnya buat sendiri ya bapaknya ya. Dulu setelah lolos PMW coba ikut P2MW ya, program pembinaan mahasiswa wirausaha Indonesia tingkat nasional ya waktu itu. Waktu itu dapat berapa juta? Waktu itu dapat 6.050.000. 6.050.000. Keren. Awalnya itu ngira enggak bisa lolos sampai tingkat nasional? Ya awalnya dari mahar ya? Awalnya sih nggak ngira, Pak. Bang, saya itu mengajukan ke Pak Mufid itu baru laku 2. Baru laku 2. Terus Pak Mufid gini, apa kamu yakin ingin mengajukan di PMW kampus? Nanti kamu harus bersaing di nasional dengan banyak wirausaha di Indonesia. Saya bilang gitu. Tapi teman-teman saya, gak apa-apa, kamu maju aja, pasti ada jalan ya. Kalau rezeki pasti dapat. Nah, akhirnya atas berkat bimbingan jenengan juga, pembimbing yang sangat favorit. Alhamdulillah bisa lolos sampai P2MW. Waktu ikut P2MW ini kan program ya, bisa dijelaskan enggak apa ya? Kalau program jadi bukan juara ya. Jadi mungkin biar yang lain tahu bahwa beda antara juara dan program. Kalau juara menang selesai ya. Sedangkan ini enggak ya kalau P2MW. Biar teman-teman yang lain mungkin bisa ceritakan. Untuk teman-teman yang lain mungkin beda ya antara kita itu mengikuti program dengan kejuaraan. Kalau kejuaraan kan kita lomba bersaing dan menang selesai. Siapa yang terbaik itu? Nah, itu selesai, dan yang tidak terbaik ya sudah selesai. Tapi kalau program itu kita banyak tahapan yang ada di dalamnya. Banyak, mulai dari kita seleksi, mulai dari kita selain mendapatkan, ketika kita sudah mendapatkan hibah, kita tidak cukup sampai di situ mendapatkan hibah, tapi kita harus bagaimana caranya dana yang hibah yang kita dapat itu bisa berkembang dan bisa menjadikan usaha kita lebih maju lagi. Dan ada tahap-tahapannya. Selain itu juga ada event-event yang harus kita ikuti. Di dalamnya. Sifatnya wajib ya? Ya, sifatnya wajib. Dan waktu itu dulu sampai tingkat nasional di mana ya dulu? Di Universitas Ganesha Bali. Bali ya, dulu sampai Bali membawa wirausaha atas nama Unugiri dulu ya? Keren lah. Sekarang nih, bagaimana, kan sudah lama di Unugiri ya? Dulu sebelum dan PAI yang waktu masuk dulu sama sekarang kira-kira beda enggak? Misal gedungnya, tampilannya, menurut kesannya gimana? Ya beda sekali, Pak, karena saya pertama masuk di PAI kan masih IAI dulu, belum Unugiri. Jadi masih IAI ya dulu ya? Saya itu masuk IAI tapi keluarnya Unugiri. Maksudnya IAI keluarnya Unugiri? Iya. Terus ya perbedaannya sangat-sangat jauh. Sekarang mahasiswanya PAI pun juga semakin banyak, semakin dan favorit menjadi ya? prodi yang favorit juga sekarang. Alhamdulillah. Terus kira-kira gimana ya waktu kuliah dulu, kan di tengah kesibukan yang wirausaha, terus kemudian dulu juga ikut UKM juga. UKM apa dulu? Dulu ikut UKM JGH Al-Humaidah sama UKM Gria Cendekia. Jadi masih ikut UKM, masih wirausaha, masih ngerintis juga. Wah, itu gimana caranya Mbak Sofia
bisa membagi waktu dan tapi lulus tepat waktu kan ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa semester? 8. Semester ya. Kira-kira waktu dulu gimana sih bagi waktu biar teman-teman yang tahu nih yang apa namanya yang masih kuliah ini. Jadi tips and trick lulus tepat waktu dengan kegiatan yang sangat banyak. Untuk triknya sih, yang penting kita itu konsisten, Pak. Jadi jangan memilih satu pekerjaan, terus yang lain itu ditinggalkan. Gitu. Nah, jadi kalau saya tuh setiap hari kayak saya bisa bagi waktu, saya bilang kalau kan saya juga sudah ngajar dulu waktu kuliah. Nah, jadi 3 hari itu saya buat ngajar, 3 hari buat kuliah. Nah, jadi di sela-sela saya ngajar, setelah ngajar saya nggarap orderan. Kadang kalau sulitnya itu ketika orderan banyak sekali, itu saya sampai nggak tidur semalam. Terus paginya itu jam 7 kuliah. Kuliah lagi ya? Iya, pernah itu Pak ngalami seperti itu. Belum lagi nanti ada tugas-tugas kuliah, tapi waktu saya kuliah itu saya tidak membuat tugas kuliah itu menjadi beban. Jadi saya ngerjakan orderan dulu, semuanya ketika sudah selesai saya baru mengerjakan tugas kuliah. Waktu di apa namanya organisasi dulu jadi apa? Ketika di JKH itu saya jadi wakil ketua. Wakil ketua, Iya. keren. Terus di GRIA Yang di anggota? GRIA dulu pernah dicalonkan sebagai ketua karena saya kan nggak boleh memilih dua-duanya ya, berarti Nggak harus boleh, milih jadi satu. saya mengundurkan diri dari calon ketua, akhirnya saya jadi pengurus harian. Harian tok. BPH ya, Cuman enggak BPH. jadi ketua di sana ya. Enggak. Lalu apa sih tips khusus bagi yang ingin sampaikan untuk mahasiswa Wonogiri yang sekarang menempuh pendidikan agar ingin tetap wirausaha? Nah, untuk tipsnya, pokoknya kalian tetap ketika merintis usaha itu kan pasti ada itu Pak ya, ada downnya, ada Jatuhnya. jatuh bangun. Tapi Sejatuh apa dulu pernah? saya pernah dulu ketipu juga pernah. Saya ketipu, tapi sebenarnya yang ketipu bukan saya, tetangga saya. Terus dia itu ke rumah saya, katanya mau dapat uang 3 juta. Itu kan saya masih polos-polosnya Pak. Saya tuh masih di semester 1 kalau nggak salah waktu kuliah. Jadi saya masih polos-polosnya, dia itu ditelepon sama pihak Shopee, katanya mau dapat uang 3,5 juta kayak gitu, kalau nggak salah gitu. Terus ke rumah saya, akhirnya saya tanggapi, saya kan masih polos. Terus akhirnya minta nomor Shopee saya, tak kira mau ditransfer. Ternyata Tiba-tiba saldo saya tuh kan waktu dulu itu masih 1 juta Pak, 1 jutaan lah itu habis. Padahal itu modal usaha saya. 1 juta habis. Habis. Waktu kuliah itu? Iya, waktu kuliah. Semester berapa? Semester 1 baru awal-awal itu. Uang untuk ngerintis usaha hilang. Hilang gara-gara itu, gara-gara saya ketipu, kena tipu itu. Masya Allah. Waktu itu sempat down berarti ya? Ya sempat down, terus saya gimana caranya saya tuh bangkit lagi, dapat uang. Alhamdulillah dari tetangga saya yang saya ajar ngaji, anaknya itu kan punya apa namanya usaha sandal di Air Collection itu. Itu membantu kayak menyuplai barang gitu Pak. Jadi barang ini kamu jual dulu nggak apa-apa, nanti ketika sudah terjual sama ada orderan ke sini, orderannya nanti uangnya nanti bayarnya setelah ketika saya COD dengan orang. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Di nggak tengah sampai ke situ kesulitan aja. ternyata ada jalan juga ya? Iya Pak. Dan nggak sampai ke situ juga. Kemarin waktu mau sudah satu minggu sebelum wisuda saya juga kena musibah lagi. Dompet saya hilang, uang dan lain-lain. Ya Allah, itu sangat-sangat banyak sekali Pak sebenarnya kayak musibah-musibah ketika berasa laptop rusak, HP rusak. Wis down ya itu ya? Iya, tapi kita nggak boleh ketika kita sudah dijatuhkan paling jatuh itu nggak boleh terus kita saya sudah nggak mau Jualan lagi. aku sudah nggak mau membangkitkan usaha ini lagi. Nah, itu. Gitu. Usaha apa dulu? Tadi sempat waktu ikut P2MW ngajukan mahar dulu ya. Terus akhirnya setelah itu merambah kemana usahanya? Setelah dari mahar, saya itu mikir Pak, ketika saya mahar saja ini kayaknya kurang gitu. Terus apa ya yang sepaket dengan mahar? Akhirnya saya itu merambah ke undangan. Kan undangan juga sudah ya ketika sebelum mahar, tapi kan masih rendah. Akhirnya saya tingkatkan lagi untuk undangan. Terus saya tingkatkan lagi ke itu
saserahan, kayak hantaran gitu, Oh, Pak. seserahan ya, Ya, hantaran. dulu itu sistemnya saya tuh kayak cuma jasa pakai, dulu kan masih apa namanya, masih pakai mika kayak gitu, mika box gitu kan, karena sekarang itu sudah modern, sudah itu pakai box akrilik, dan box akriliknya saya buat sendiri. Oh, keren ini. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana peran, kira-kira kan Unugiri pasti berperan ya dalam kehidupan yang awalnya jadi mahasiswa, terus ternyata tambah lagi wirausahawan, terus ngajar juga. Kira-kira bagaimana peran Unugiri yang akhirnya membentuk Mbak Sofiatun, akhirnya jadi seorang wirausahawan, juga seorang guru, atau mungkin organisator itu, bisa dijelaskan? Unugiri itu bagi saya itu pilar terpenting dalam pendidikan saya, Pak. Saya bangga menjadi bagian dari Unugiri, karena di dalam 4 tahun ini biasanya kan banyak ya mahasiswa yang aku loh kuliah nggak dapat apa-apa. Ada yang bilang gitu ya? Ada Pak, banyak sekali yang bilang pada saya gitu. Aku loh kuliah nggak dapat apa-apa. Kuliah masuk presentasi, makalah kita cari sendiri, jawab sendiri, Terus pulang. Nah, saya loh merasa nggak dapat apa-apa ketika kuliah. Lah, kuliah itu 20% itu kita dapatkan ketika di dalam kelas bersama dosen, tapi 80% kita dapatkan di luar kelas. Saya bilang gitu. Jadi ketika kuliah itu kita harus, satu, ikut organisasi, dua, kita juga ikut mengikuti program-program yang sudah disediakan dari kampus. Banyak sekali kan nggih Pak, program yang disediakan kampus, mulai dari UKM termasuk terus semua punya wirausaha misalnya. Nah, itu kenapa ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya hal yang bisa kita hobi, kenapa kita nggak salurkan ikut, ke sana ya? Kita nggak salurkan, kita coba. Saya loh coba-coba, tapi ternyata alhamdulillah ya, lulus ya? lulus. PMW dapat 2 juta, lalu lolos P2MW ya? Yeah. Cuman dulu syaratnya P2MW agak susah, karena harus punya 6 bulan berjalan ya? Alhamdulillah saya sudah 6 bulan di rumah. 6 bulan lebih ya? Terus apa harapan Mbak Sofiatun untuk alma mater Unugiri ini? Untuk harapan saya, semoga kedepannya Unugiri itu bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya. Walaupun tidak sesuai dengan bidang keahliannya, tapi paling tidak dia itu tidak menghilangkan dari bidang keahliannya. Saya bidang keahlian PAI, tapi saya kewirausahaan itu kan nggak masuk ya Pak sebenarnya. Sebenarnya kalau saya HES kayak gitu kan masih masuk. Tapi saya PAI tapi juga wirausaha. Nah, jadinya kita nggak boleh menghilangkan kita PAI sebagai guru terus hanya PAI itu ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kita punya kelebihan ngapain nggak diteruskan kayak gitu. Dan bagi saya Unugiri itu sampai kapanpun saya akan tetap ada di hati saya. Karena saya mulai dari kuliah itu sudah gratis sampai lulus. Apa beasiswa dulu? KIP. Beasiswa apa? Oh, KIP dapat terus dapat hibah juga. Jadi saya dapat uang, dapat maksudnya itu buat sangu ya setiap hari kayak gitu, buat kan di KIP itu ada biaya hidupnya. Terus saya sudah gratis gratis kuliah UKT. Terus dapat hibah dari Unugiri sendiri, dan alhamdulillah sampai sini saya juga diberi jalan untuk bekerja. Alhamdulillah. Terus next, kira-kira pesan yang ingin Mbak Sofiatun sampaikan ke para alumni PAI apa kira-kira? Untuk alumni PAI khususnya, jadi prodi terfavorit di Unugiri. Favorit banget itu, banyak banget mahasiswanya. Bapak prodinya Bapak Suudin Aziz, yang Masya Allah sangat-sangat semangat itu beliaunya. Dan ke prodi favorit juga bagi saya. Terima kasih Bapak Udin. Terus untuk harapan saya kepada semua mahasiswa PAI, teruslah kalian itu belajar. Ketika kalian jatuh ya bangkit lagi. Jangan, pesan saya jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu gimana maksudnya? Ya kupu-kupu itu kan ketika sudah selesai itu kan pergi Pak. Sudah dapat mangsa dia pergi. Nah, jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Banyak sekali hal yang kupu-kupu kuliah pulang. Ya, kupu-kupu kuliah pulang. Jadi di kampus itu banyak sekali rezeki, banyak sekali pengalaman, banyak sekali pokoknya
banyak sekali lah. Jangan sia-siakan ya. Jangan disia-siakan walaupun cuma 4 tahun. Saya tuh sekarang malah ingin kuliah lagi, tapi bukan S2. Pengen apa namanya mengulang kayak kuliah S1 gitu. Karena Kira-kira kalau dikasih apa ya? Kuliah S1 lagi mau di jurusan apa? Mau di prodi apa? ya tetap di prodi PA. Ketemu Pak Sudin lagi. Iya, nggak apa-apa Pak. Karena Next. saya nggak suka kayak prodi. Karena dari dulu sudah linear dari waktu di pondok itu juga prodi kan ada apa prodi ada itu apa namanya jurusan. Saya jurusannya agama. Masa nanti saya mau pindah kayak gitu. Saya juga nggak suka sih Pak yang ribet-ribet kayak matematika bahasa Inggris. Ya, suka sih. Tetap ya PA ya. Iya, tetap Linear mulai sekolah sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus next. Pesan apa ya Mbak Sofiatun untuk teman-teman yang masih MA, untuk generasi muda khususnya, agar berani bermimpi untuk meraih cita-cita dalam wirausaha. Oke, buat kalian yang masih di jenjang MA, SMK atau SMA, pokoknya gali terus potensi kalian, apa kelebihan kalian, terus apa yang bisa kalian itu kerjakan, maka kerjakan saja, jangan ditunda-tunda, karena sukses itu ketika ditunda ya akan tertunda terus sampai kapan kita mau menunda kesuksesan. Padahal ketika kita itu sudah tahu kesuksesan di depan mata, ngapain nggak diambil? Ambil ya. Gitu. Nah, karena kalau ada yang bilang kuliah mahal, ternyata di sini yang dapat beasiswa banyak juga. Iya. Nah, jangan lupa juga kuliah di Unugiri ya. Ya karena di Unugiri itu bagi saya itu sudah dekat, terus kampus terbesar juga di Bojonegoro. Terus selain itu Unugiri juga banyak beasiswa loh ya, ada 10 lebih ya Pak beasiswa yang disediakan. Terus bahkan banyak hibah juga ya. Banyak hibah juga entah dari kampus, entah dari luar kampus juga banyak. Dan kita sebagai mahasiswa difasilitasi ya dulu ya. Iya, malah kita itu diarahkan. Ketika mbak saya sudah, kan biasanya banyak ya Pak yang ingin curhat kepada saya itu, mbak saya lo sudah itu membuat proposal kayak wirausaha tapi lo nggak diterima kayak gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Masih banyak lomba ya, bisa masih banyak event lagi kayak gitu. Banyak gitu sih. Pokoknya jangan lupa kuliah di Unugiri ya. Lalu bagaimana sih caranya Mbak Sofi biar tetap semangat dan motivasi tetap terjaga dalam menjalankan bisnis khususnya wirausaha ini? Dulu kan pernah ya, salah satunya ditarget bahwa 1 bulan ini harus ningkat 50% dulu. Itu berat sekali Pak. Tapi kan terlampaui ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terlampaui. Dan ketika kuliah itu entah Pak ya kenapa, orderan itu sangat banyak sekali kayak nggak ngira ya dulu kita ya harus mengerjakan tugas, harus mikir organisasi, harus mikir program kan, kita harus laporan juga ke pihak Bilmawa. Rasanya tapi sudah terlampaui kayak gitu. Jadi saya kayak menjaga semangat, menjaga motivasi. Nah itu saya selalu ingat, saya ini adalah perintis tapi bukan pewaris. Nah kalau pewaris itu dulu bapak saya itu juga kalau dilihat dari keluarga itu Pak ya, mbah, terus bapak itu juga kayak jualan Pak, tapi bapak saya dulu itu jualannya bakso. Dari kakak saya itu kecil sampai saya MTS, tapi habis itu sudah usianya sepuh, jadi nggak jualan lagi. Nah orang-orang bilangnya, kamu loh sudah punya usaha, masa bapakmu itu sudah punya usaha, kenapa nggak diterusin kayak gitu? Orang-orang bilang gitu. Kau malah banting setir ya? Iya. Nah tapi saya tuh nggak suka kayak iwet masak kayak gitu-gitu loh Pak. Kayak gimana ya? Ya nggak suka kayak gitu. Nggak passionnya saya di situ. Akhirnya saya nggak apa-apa lah, walaupun nggak mewarisi usaha bapak saya, tapi saya harus punya usaha sendiri. Dan saya itu sebagai perintisnya kayak gitu. Dan alhamdulillah ada ya. Ya, terus brandnya apa sekarang? Brand saya Sofia Store tetap ya, Sofia Store. Waktu dulu ngajukan di P2ME, Sofia Store Frame Art itu. Iya, Frame Art untuk yang frame-nya. Jadi itulah selain itu juga saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya juga punya masa depan yang harus diperjuangkan. Ya kalau kayak nggak semangat ya Pak. Kalau saya nggak semangat, kalau saya nggak bersemangat wirausaha, nggak bersemangat, itu ya, siapa yang akan
membiayai saya gitu loh. Masa saya mau minta ibu terus kan? Kan ya enggak ya. Ya bapak saya kan juga sudah Meninggal. alhamdulillah sudah Alhamdulillah. Ya. bukan. Maksudnya alhamdulillah saya masih punya ibu dan bapak saya kan sudah meninggal di semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah, kalau nggak 5. Ya waktu banyak-banyaknya orderan itu, Pak. Tapi enggak ya. Ternyata rezeki tetap ada ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Lalu sekarang peran orang tua dari yang awalnya dulu bukan siapa-siapa terus jadi Mbak Sofiatun sekarang. Gimana ya dulu peran orang tua? Jadi ayah waktu dulu meninggal waktu semester kalau nggak salah semester 5. Kalau nggak 4 ke 5 kayak gitu, Pak. Itu ya, waktu itu ibu akhirnya cari nafkah sendiri ya? Iya, ketika bapak saya itu sakit. Sakitnya itu sebenarnya sudah di semester 1, Pak. Jadi saya tuh kuliah dulu ya bondo nekat. Bapak saya sudah bilang kalau kamu mau kuliah ya cari biaya sendiri kayak gitu. Sudah bilangin kayak gitu. Soalnya bapak itu kan sudah sepuh nggak bisa membiayai uang kuliah itu biayanya banyak. Tapi waktu itu saya punya uang 700.000 buat untuk tes dulu kan daftar ulangnya bayar 700.000, Pak, ketika saya itu. Betul. Ya uangnya itu saya buat Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya saya niat nuntut ilmu, entah itu saya besok polahku bagaimana cari uang untuk UKT, pokoknya Bismillah saya pokoknya uang ini tak buat daftar ulang. Akhirnya alhamdulillah habis itu mengajukan KIP, alhamdulillah keterima dan orang tua saya sangat senang sekali, Pak. Dan bapak saya tuh kayak orangnya tuh selalu kayak suka ya ngomongin, oh anak saya kayak gini kan. Support ya? Jadi... Iya, support banget. Tapi ibu saya tuh nggak sama sekali. Kayak saya dapat ini, Bu, saya dapat ini. Biasa ya? Saya dapat P2M gitu. Ya biasa aja gitu, Pak. Kok nggak ada kayak gregetnya gimana gitu, nggak ada sama sekali. Tapi tetap kedua orang tua support ya? Ya, itu semua juga doa-doa dan sujud-sujud kedua orang tua, Pak. Terima kasih Mbak Sofia. Mungkin kedepannya kita bisa lanjut lagi. Terus mungkin besok kita akan ajak panggil untuk ngelatih adik semester ini ya. Karena sebentar lagi P2M sepertinya akan dibuka lagi. Kalau dulu di bulan apa dulu? Maret. Dulu kayak apa ya, Pak? Ya kayak Maret kayak Maret gitu. Ya, Maret ke April ya. Sepertinya nanti kalau ada nanti tularkan ke adik-adik kita biar bisa lolos seperti kamu. Oke. Terima kasih Mbak Sofia. Inilah yang satu sisi pelajaran ya. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita bahwa meskipun orang tua tidak support, ternyata rezeki pasti ada. Terima kasih Mbak Sofia sudah hadir di bincang alumni kali ini. Ini sangat inspiratif sekali dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Khususnya saya minta besok tak repoti untuk ngajari adik-adik semester maksimal semester 7 sekarang P2M itu. Oh, semester 7, Pak. Enak ya, Pak. Dulu malah semester berapa kayak? 6 ya. Apakah nanti masih berlaku? Tapi tidaknya nanti insya Allah nanti akan saya undang untuk ikut berpartisipasi untuk. Pak, saya selalu menyediakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu bincang interaktif kita, bincang yang inspiratif kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.